Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, eh, yang saya hormati Bapak Fatur Rahman dan Ibu Ana Yuliana selaku dosen mata kuliah mikrobiologi. Izinkan kami untuk memaparkan dan mempresentasikan tentang koefisien fenol. Kami beranggotakan 5 orang dan saya sebagai moderator. Eh, Selanjutnya ada Sarah Liviani Mustika yang akan menjelaskan pendahuluan dan Alda yang akan menjelaskan tujuan dan prinsip. Lalu selanjutnya ada perhitungan dan prosedur akan dijelaskan oleh Wulan Aprilia dan yang terakhir ada studi kasus yang akan dijelaskan oleh Nandika Ahmad. Silahkan untuk saudari Sarah untuk menjelaskan pendahuluan. Fenol merupakan zat pembaku daya antiseptik, sehingga daya antiseptik dinyatakan dengan koefisien fenol. Koefisien fenol adalah hasil bagi dari faktor pengenceran tertinggi disinfektan dengan faktor pengenceran tertinggi fenol baku yang masing-masing dapat membunuh bakteri uji dalam masa kontak 10 menit tetapi tidak dalam masa kontak 5 menit. Next. Salah satu cara pengujian disinfektan yang umumnya dipakai di laboratorium adalah metode pengenceran. Pada metode tersebut, kekuatan disinfektan dinyatakan dengan koefisien fenol. Cara kerja pada metode koefisien fenol yaitu mikroorganisme uji dimasukkan dalam larutan fenol murni dan larutan zat kimia yang akan dievaluasi pada berbagai taraf pengenceran. Koefisien fenol dinyatakan sebagai suatu bilangan dan dihitung dengan cara membandingkan aktivitas suatu larutan fenol dengan pengenceran terhadap aktivitas larutan zat kimia dengan pengenceran tertentu yang diujikan. Next. Antiseptik merupakan suatu zat kimia yang memiliki kerja untuk menghancurkan mikroorganisme ataupun menghambat kerjanya, sehingga dapat mencegah terjadinya suatu infeksi. Salah satu contoh antiseptik adalah kloresidin dan alkohol. Disinfektan didefinisikan sebagai bahan kimia atau pengaruh fisika yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran jasad rennik, seperti bakteri dan virus, juga untuk membunuh atau menurunkan jumlah mikroorganisme atau kuman penyakit lainnya. Untuk tujuan percobaan koefisien fenol, untuk menentukan daya hambat suatu sediaan yang berpotensi sebagai antiseptik atau desinfektan dengan membandingkannya terhadap standar fenol atau koefisien fenol. Next. Prinsip koefisien fenol, nilai koefisien fenol itu sendiri adalah hasil bagi dari faktor pengenceran tertinggi di disinfektan dengan faktor pengenceran tertinggi baku fenol yang masing-masing dapat membunuh bakteri uji dalam jangka waktu 10 menit, tetapi tidak membunuh dalam jangka waktu 5 menit, sesuai dengan rumus perhitungan di bawah sebagai berikut. Silakan untuk saudari Wulan Aprilia untuk menjelaskan perhitungan koefisien fenol. Baik, untuk perhitungan koefisien fenol di sini ada rumusnya yaitu
X dibagi Y, di mana X yaitu pengenceran tertinggi dari antiseptiknya atau desinfektan yang mematikan mikroorganisme dalam waktu 10 menit, tetapi tidak mematikan dalam waktu 5 menit. Untuk Y yaitu pengenceran tertinggi fenol yang mematikan mikroorganisme dalam waktu 10 menit, tetapi tidak mematikan dalam waktu 5 menit. Next. Untuk hasil penelitiannya di sini ada untuk koefisien fenol lebih dari 1 berarti aktivitas antiseptik lebih tinggi dari fenol. Kemudian untuk sama dengan 1, aktivitas antiseptik sama dengan fenol. Tetapi jika kurang dari 1, maka aktivitas antiseptik kurang efektif dibandingkan fenol. Next. Nah, di sini ada perhitungan untuk pengenceran, di mana kita di sini buat terlebih dahulu larutan stok desinfektan uji dan fenol dari 5% atau 5 gram per 100 mili, atau bisa disebut juga 1 gram per 20 mili. Dengan rumus pengencerannya yaitu Pi1 dikali N1 sama dengan Pi2 dikali N2. Dalam tabel ini terdapat 5 kolom, ada kolom kekuatan fenol dan disinfektan. Di sini terdapat beberapa konsentrasi di mana konsentrasinya yaitu dari 1/20 sampai 1/70. Kemudian ada tabel keduanya itu ambil dari 1/20 gram per mili, di mana ini adalah pengambilan larutan dari si fenol atau disinfektan ujinya. Kemudian ada penambahan aquades, terus volume total yang akan digunakan dan volume yang dibuang. Nah, di sini kita akan menghitung berapa pengambilan si fenol atau desinfektan uji dari konsentrasi 1/20. Dikarenakan di sini ada volume total 5 mili, jadi untuk perhitungannya volume 1 atau Pi1 itu kita ditanyakan. Untuk N1-nya kita masukkan 1 gram per 20 dari larutan stok. Kemudian untuk volume keduanya diambil dari volume total yaitu 5 mili. Dan konsentrasi keduanya yaitu konsentrasi dari kolom kekuatan fenol atau desinfektan yaitu 1/20 mili. Nanti dihasilkan 5 mili. Dikarenakan 5 mili ini sudah memenuhi volume total, sehingga tidak usah untuk ditambahkan aquades steril dan tidak ada volume pembuangan. Kemudian untuk konsentrasi 1/30, masukkan lagi seperti yang pertama, volume satunya ditanyakan, konsentrasi satunya itu 1/20, volume keduanya yaitu masih tetap 5, dan konsentrasi keduanya yaitu 1/30, di mana dihasilkan 3,3 mili. Dikarenakan di sini perhitungannya tidak bulat dan untuk mempermudah pemipetan, sehingga kita tambahkan saja di volume keduanya menjadi 6 mili. Nanti akan dihasilkan volume yang diambil untuk V1-nya itu 4 mili dan ditambahkan 2 mili aquades karena tadi kan volume keduanya kita menggunakan 6 mili sehingga total 6 mili. Tetapi di sini volume total yang kita akan gunakan 5 mili sehingga kelebihan 1 mili. Yang 1 mili itu kita buang. Menjadi nanti akhirnya akan sama dengan 5 mili. Untuk seterusnya seperti itu untuk mempermudahkan pemipetan jika ada koma atau apa, kita tinggal menambahkan volume keduanya menjadi 6, 7, 8 atau seterusnya. Next. Nah, di sini ada prosedur kerja di mana buat larutan disinfektan dengan konsentrasi 1/20 yang sudah seperti di perhitungan tadi, di mana ambil 1 mili disinfektan atau larutan si fenolnya nanti ditambahkan dengan 19 mili aquades. Kemudian dibuat konsentrasi yang sudah direncanakan dari 1/20 sampai 1/70. Next. Nah, kemudian di sini ada siapkan 36 tabung reaksi kecil pada rak tabung dan diberi tanda. Kemudian kepada setiap tabung yang berisi desinfektan ditambahkan 0,2 ml larutan bakteri dengan selang waktu antara tabung A ke tabung B
tabung A dan ke tabung B dan seterusnya 30 detik. Lalu diambil satu ose dari tabung A, tanamkan ke tabung A1 dan tabung B ke tabung 1B. Lalu diambil satu ose dari setiap tabung. Kemudian seterusnya, untuk mempermudah kita next ada tabel selanjutnya. Next, gambar selanjutnya aja. Nah, di sini ada untuk lebih rincinya ada bagan, ada suspensi kuman, tadi udah disebutkan, pengambilan untuk setiap tabung, ambil 0,2 mili si suspensi kuman. Lalu ditambahkan ke setiap tabung, dari tabung A sampai tabung F. Nah, untuk penambahan dari tabung A ke tabung B, kita beri waktu 30 detik setiap tabung. Kemudian untuk penambahan dari sebelumnya ini tabung ini sudah ditambahkan dengan larutan yang sudah diperhitungkan tadi ya, yang 5 mili. Kemudian tambahan suspensi kuman. Lalu dari tabung A ke tabung A1 itu kita ambil satu ose lalu masukkan ke tabung A1 dengan waktunya itu 2,5 menit dari seluruh total waktu dari penambahan dari tabung A ke tabung F. Nanti akan dihitung dari 2,5. Begitupun seterusnya, jadi setiap penambahan satu ose kepada setiap tabung ditambah waktu 30 detik. Tetapi jika sulit bisa untuk 1 menit. Dan biasanya menggunakan waktu 30 detik. Next. Nah, di sini ada video tutorial bagaimana sih cara praktikum koefisien fenol. Boleh untuk Nah, di sini sudah disiapkan tabung-tabungnya, yaitu ini tabung yang sudah diisi air steril atau aquadis tadi. Ini penyesuaian aquades sesuai dengan perhitungan. Untuk penambahan, misalnya penambahan aquades 2 mili, sini kan tadi udah di volume awalnya 5 mili. Jadi kalau misalnya penambahan 2 mili akan dikurangi 3 mili itu dengan pemipetan. Nah, ini sudah menambahkan larutan baku si fenol yang 5% tadi sesuai dengan perhitungan. Ada yang 5 mili, 4 mili, dan seterusnya ditambahkan ke yang sudah disediakan aquadesnya tadi. Sesuai dengan perhitungan pengencerannya. Oh iya, untuk setiap pemasukan dari setiap konsentrasi itu si mikropipetnya itu pasti tipnya itu diganti karena kan beda konsentrasi. Untuk menghindarinya kita penggantian. Misalkan untuk penambahan dari konsentrasi 1/20 ke konsentrasi 1/30, pasti si tipnya itu harus diganti. Ini dilakukannya di ruang steril di BSC atau LAF. Bisa dipercepat bagus.
ke pemindahan bakterinya aja. Nah, ini aja. Nah, di sini ada perbedaan. Biasanya OSE yang kita gunakan itu jadi OSE kawat ya. Tetapi di sini menggunakan OSE dari plastik atau sekali pakai. Jadi nanti untuk pengambilannya setelah 1 kali dipakai pasti pergantian OSE. Jadi gak di flame, gak dibakar terlebih dahulu. Ini udah memasuki perhitungan waktu 2,5 menit. Kalau sudah dari pemindahan si suspensi bakterinya sudah selesai sampai ke tabung F yang 5, nanti diinkubasi selama 24 jam di inkubator dengan suhu 30 derajat Celcius. Kemudian nanti kita cek dari setiap tabungnya itu ada keruh atau tidak. Setiap kekeruhan berarti itu si bakterinya tumbuh sehingga si desinfektannya itu tidak bisa membunuh si bakteri. Seperti itu. Next. Kurang lebih seperti ini untuk prosedur dari pemindahan suspensi bakterinya. Cukup bagus. Terima kasih. Untuk studi kasus, yaitu kajian biodisinfektan dari ekstrak sentigi Pemvis acidula sebagai alternatif pengganti klorin dalam industri pengolahan udang. Sentivigi atau Pemvis acidula merupakan tanaman obat tradisional yang berasosiasi dengan mangrove. Kulit batangnya digunakan sebagai obat sariawan oleh penduduk Pulau Pari. Penelitian ini bertujuan untuk menguji aktivitas ekstrak sentigi dalam menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan Vibrio carchariae. Penelitian juga melaporkan lethal concentration 50 ekstrak metanol terhadap Artemia salina dan efektivitas ekstrak dalam mereduksi jumlah bakteri pada udang. Hasil penelitian menunjukkan ekstrak metanol kulit batang sentigi dengan rendemen sebesar 15,9% dapat menghambat pertumbuhan bakteri aureus, Escherichia coli, dan Charchariae pada konsentrasi antara 50 sampai 60 ppm. Ekstrak metanol sentigi dapat menghambat pertumbuhan bakteri setara dengan penggunaan klorin. Ekstrak metanol sentigi memiliki toksisitas yang rendah terhadap Artemia salina dengan LC 50 sebesar 94 ppm. Konsentrasi efektif penggunaan ekstrak sentigi sebagai bahan disinfektan pengganti klorin adalah 50-60 ppm. Penelitian lanjut sedang dilakukan untuk mengidentifikasi struktur elusidasi bahan antibakteri yang dikandung ekstrak metanol sentigi. Next. Berikut ada 2 metode penelitian. Yang pertama, penentuan dosis ekstrak sentigi sebagai pengganti klorin. Ekstrak sentigi yang terpilih untuk percobaan lanjut adalah ekstrak metanol yang seterusnya disebut ekstrak
Penentuan dosis efektif sebagai antibakteri dilakukan pada media cair dengan menggunakan 3 bakteri target yang sama. Media yang digunakan adalah media cair yang sama dengan media untuk penyegaran bakteri. Ekstrak metanol dilarutkan dalam aquades untuk mendapatkan konsentrasi ekstrak 20, 40, 60, dan 80 ppm. Klorin dipakai sebagai kontrol pada konsentrasi 10 ppm. Sebanyak 15 mili media cair yang telah diberi ekstrak atau klorin selanjutnya diinokulasi dengan 15 mikroliter bakteri uji dan dihomogenisasi menggunakan vortex. Sebelum inkubasi, media yang telah mengandung bakteri diukur OD-nya atau optical density-nya dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 550 nanometer. Bakteri diinkubasikan selama 12 jam pada suhu 37 derajat Celcius dan diukur kembali optical density-nya. Pada jam ke-12 dikurangi optical density 550 nanometer awal merupakan parameter pertumbuhan bakteri. Nah, yang kedua, penentuan toksisitas ekstrak terhadap Artemia salina. Uji toksisitas ekstrak metanol dilakukan dengan penentuan LC terhadap LC selama 24 LC50 selama 24 jam terhadap A salina sebanyak 0,6 gram kista A salina ditetaskan dalam 250 ml air laut yang telah disaring selama 48 jam dengan aerasi. Temperatur air berkisar antara 28 sampai 30 derajat Celcius dengan intensitas cahaya sekitar 2000 lux. Setelah 48 jam, larva Asalina yang telah menetas dipanen dan digunakan untuk pengujian toksisitas. Masing-masing 20 ekor larva tersebut dimasukkan ke dalam botol berisi 30 ml air laut yang mengandung ekstrak kasar metanol yang berupa bubuk pada konsentrasi 0, 50, 100, 200, 400, dan 800 ppm. Sebagai kontrol positif, digunakan klorin dengan konsentrasi 10 ppm. Larva dibiarkan berkontak langsung dengan bahan yang akan diuji sesuai dengan prinsip penentuan LC 50. Setelah 24 jam, jumlah larva tersebut yang mati dihitung dan LC50 ditentukan dengan metode grafik. Next. Ini hasil metode penelitian yang pertama menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi ekstrak ternyata meningkatkan daya hambat terhadap pertumbuhan ketiga bakteri. Penggunaan klorin pada konsentrasi 10 ppm setara dengan konsentrasi ekstrak antara 40 sampai 60 ppm. Walaupun membutuhkan konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan klorin, ekstrak sentigi memiliki potensi yang bagus untuk dikembangkan sebagai disinfektan pengganti klorin, karena ekstrak sentigi dapat digunakan tanpa harus memurnikan, dan sebagai bahan alam ekstrak memiliki beberapa keunggulan antara lain biodegradable atau ramah lingkungan, dihasilkan dari sumber daya terbarukan, dan bersifat tidak toksik yang dibuktikan melalui uji toxicity. Ini hasil penelitian metode kedua menunjukkan uji toksisitas ekstrak metanol sentigi terhadap larva salina menunjukkan bahwa jumlah larva tersebut yang mati meningkat dengan meningkatnya konsentrasi ekstrak. Kontrol klorin 10 ppm menyebabkan semua larva yang diuji mati sebelum 24 jam. Nilai LC50 ditentukan dengan menggunakan metode grafik yang memetakan hubungan antara data persen kematian larva salina atau sumbu X dengan konsentrasi ekstrak kasar, atau di grafiknya bisa dilihat sebagai sumbu Y. Hubungan konsentrasi ekstrak kasar dengan rata-rata jumlah A salina yang mati dapat dilihat pada gambar kedua yang sebelah kanan. Sekian dari presentasi dan pemaparan tentang koefisien Penol dari kelompok 6. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menjelaskan. Saya ucapkan mohon maaf kepada Bapak Ibu dosen
Bila mana ada kesalahan, ada kekurangan dari presentasi kelompok kita. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.